Malam sebelum pencoblosan itu Jawa Tengah dan Bali itu banjir. Yaitu banjir bansos dan amplop yang totalnya ada yang sampai 1 juta rupiah per orang. Bukan per kakak. Coba lu pikir. Hari gini dapat duit 1 juta cuman disuruh nyoblos doang. Siapa yang nggak belok? Sasarannya itu pendukung Ganjar doang. Dan bukan kader atau pendukung atau simpatisan PDIP. Halo sob, gimana suasana hatinya pas ngeliat hasil pertandingan Pilpres kali ini? Bingung? Ngedown? Atau malah makin semangat ngegasnya? Jujur, kalau gue sih agak sedih. Jadi kalau di total dari tanggal 14 kemarin sampai sekarang tuh udah 4 harian. Dan gue belum bikin konten apapun di semua sosmed gue. Karena ya emang masih menata hati. Menata hati untuk menerima kenyataan kalau penguasa kita saat ini bukanlah pemimpin yang fair. Padahal dia kan gak ikutan kontes. Ya walaupun di situ ada anaknya si lurah juga sih. Tapi masa karena ada anaknya di situ dia sampai harus ikut campur banget? Apakah dia sendiri gak yakin kalau anaknya itu bisa menang Pilpres tanpa bantuan dia? Aroma penggunaan aparat oleh istana itu kenceng banget. Dari mulai lembaga survei sampai serangan fajar di Jawa Tengah dan Bali. Nah, skenario yang paling buruk yang gue denger, kalau apesnya ada putaran kedua, lebih baik ngelawan Anies daripada Ganjar. Itulah kenapa suara Anies dibiarin begitu aja, dan suara Ganjar dibantai abis-abisan di kantong suara terbesarnya, yaitu di Jawa Tengah dan Bali. Logikanya gini. Apakah lu berani ngelawan Thanos, sementara lu ngelawan kecoa aja langsung pada loncat-loncat ataupun teriak-teriak kayak ngeliat setan? Karena kami yakin dengan powernya kami, makanya kami berani ngelawan Thanos. Yang dalam artiannya adalah paslon 02 yang dibackingin oleh penguasa. Ternyata malah Thanosnya yang jiper. Sampai infonya nekat ngilangin beras se-Indonesia sampai jadi langka. Untuk dijadiin serangan fajar ke daerah-daerah kantong suara pendukung terbesarnya Ganjar. Info yang gue dapat ini, kalau boleh gue bilang hampir nggak pernah meleset. Malam sebelum pencoblosan itu Jawa Tengah dan Bali itu banjir. Yaitu banjir bansos dan amplop yang totalnya ada yang sampai 1 juta rupiah per orang. Bukan per kakak. Coba lu pikir, hari gini dapat duit 1 juta cuman disuruh nyoblos doang. Siapa yang nggak belok? Sasarannya itu pendukung Ganjar doang. Dan bukan kader atau pendukung atau simpatisan PDIP. Jadi yang disentuh itu cuman pendukung Ganjar. Kalau yang udah jelas simpatisan PDIP, nggak bakalan ditawarin. Hebat nggak tuh? Lurah ini kalau gue lihat menganut ideologi jangan buang kotoran di tempat lu makan. Karena dia dibesarkan oleh PDIP, sepertinya dia mikir-mikir berulang kali kalau mau ganggu banteng. Jadi dia nggak mau bikin masalah dengan PDIP. Karena dia sendiri tahu kalau dia nggak bakalan sanggup untuk ngelawan PDIP kalau sampai PDIP ngamuk. Makanya dia kelihatannya nggak berani sentuh PDIP. Itulah kenapa suara PDIP tetap tertinggi dan tetap menjadi partai pemenang pemilu. Apakah cuma beras doang dari yang tadinya langka mendadak membanjiri Jawa Tengah dan Bali? Kagak. Bukan itu doang. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang punya massa itu juga disamperin dengan BPKB dan kunci mobil yang cukup mewah. Dengan catatan, dia harus bisa ngarahin massa untuk nyoblos 02. Dar, menang total di daerahnya dengan suara 02 yang paling tinggi. Nggak percaya? Silakan cek rumah para tokoh masyarakat atau tokoh agama di tempat kalian masing-masing. Ada mobil keren dan baru-baru semua nggak? Kalau ada, itulah kunci kemenangannya 02. Udah? Selesai? Cuman 2 hal itu doang? Ya enggak dong. Masih ada lagi. Coba lu perhatiin momen-momen di mana kita semua lagi nungguin hasil quick count. Lu perhatiin ada yang aneh nggak? Nih, gue kasih lihat.
dengan Grace. Lu bisa lihat nggak? Dari yang semula sama-sama 0, mendadak langsung 50-an%. Ini nggak masuk akal. Orang mah di mana-mana, kalau ngitung itu bertahap dong. Sama-sama dari 0. Terus naik 1%, naik 4%, 12%, terus ada turun lagi, terus naik lagi ke 30%, 40, 50, dan seterusnya. Bener nggak kayak begitu? Mana ada ceritanya baru dibuka langsung 50-an%. Dikira orang Indonesia goblok semua ya? Ternyata dari yang gue dengar itu angkanya udah disetting. Angka paslon 02 disetel nggak bakalan turun dari 52% gimana pun ceritanya. Bangke banget nggak tuh? Terus udah selesai? Kagak dong. Masih ada lagi. Kalau yang ini, gue dapat info dari orang yang lebih kredibel lagi. Coba, yang punya akses ke KPU, tanyain. Ada nggak database suara pemilu di server KPU? Karena katanya angka di server KPU itu masih 0. Itu berarti nggak ada data suara pemilu Indonesia di KPU pusat. Karena server KPU infonya dipindahin dan nggak ada di Indonesia. Tapi di Cina, yang gue denger diolah sama Alibaba. Ngapain suara pemilu kita diolah sama Alibaba di Cina sana? Emangnya server KPU di sini kurang bagus dibandingin sama server orang Cina sana? Apakah negara kita nggak punya duit untuk bikin server sendiri di Indonesia? Emang kita ini negara miskin? Mereka semua yang mainin suara pemilu di negeri kita melalui arahan penguasa kita. Apakah info yang gue terima salah? Silakan kalian cek sendiri. Yang ngerasa nerima serangan fajar di Jawa Tengah dan Bali, jangan takut bersuara. Dan silahkan yang punya akses ke KPU untuk cek kebenaran informasi gue ini. Kami ini bertanding selalu ngikutin aturan. Kami bertanding nggak pernah ngelawan aturan. Kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi, kami pasti terima dengan legowo. Tapi kalau diginiin, kenapa kami harus terima? Yang kayak gini itu harus dilawan. Apa lo?